Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Jadi hari ini pertemuan ke-9 materi magnetik. Jadi langsung ya, karena kemarin saya untuk perhitungan lebih kurang satu ya, lebih satu atau kurang satu. Jadi 9, 10, 11, 12, 13 tetap presentasi. Jadi nanti terakhir kita latihan soal di akhir untuk menjelang UAS. Hari ini untuk magnetik sudah siap. Siapa saja ini? Diko, Firda, sudah hadir semua kelompoknya. Yang lain? Sudah pada gabung Zoom? Hadir, Bu. Pak Hari, siapa lagi? Tiga orang. Yang lain? Sudah hadir semua. Siapa hostnya, moderator? Siapa moderatornya? Bisa dimulai. Firda, Bu. Firda. Oke, bisa mulai share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenankan kami untuk mempresentasikan materi kami, yaitu tentang magnetisme. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Rasya Sanda, Diko Aldila Prayoga, Firdel Mahfuza, Bagas Nova, Muhammad Fahri, Ratu Konsina, dan Bagas Satria Wisnu. Next. Magnetisme. Mungkin di sini teman-teman semuanya sudah tidak asing lagi apa itu magnet, karena dalam kehidupan sehari-hari juga kita sering berkaitan langsung dengan apa itu magnet. Dan penjelasan magnetisme adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Setiap kemagnetan mempunyai sifat khusus. Kalau ditanya apa sih sifat kemagnetan? Sifat kemagnetan adalah kemampuan benda dalam menarik benda-benda lain di sekitarnya. Next. Selanjutnya, asal-usul kemagnetan. Kata magnet berasal dari kata magnesia, yang merupakan nama suatu daerah di Asia Kecil, di mana ditemukan besi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Bangsa Cina sudah menggunakan petunjuk arah kompas magnetik dalam pelayaran kira-kira mulai tahun 1200. Dan sifat-sifat kemagnetan adalah yang pertama, magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Tidak semua jenis benda bisa ditarik oleh magnet meski berada dalam jangkauannya. Yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling menolak. Sebaliknya, kutub yang berlainan akan saling tarik-menarik. Yang kelima, medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Dan yang terakhir, sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu, seperti sering jatuh, terbakar, atau lainnya. Next. Dan macam-macam bentuk magnet. Kita bisa lihat di sini ada beberapa contoh bentuk-bentuk magnet. Yang pertama itu ada magnet batang, bentuknya menyerupai batang atau balok atau kubus. Magnet silinder menyerupai tabung panjang. Magnet jarum menyerupai jarum kompas dengan kedua ujung atau kutub magnet yang runcing. Lalu ada magnet U atau magnet ladam, berbentuk seperti tapal kuda atau serupa dengan huruf U. Selanjutnya ada magnet cincin. Magnet ini memiliki bentuk bulat menyerupai cincin. Dan yang terakhir magnet keping, yaitu magnet ini memiliki bentuk menyerupai kepingan logam. Bahan magnetik dan non-magnetik. Bahan magnetik, bahan yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet dan dapat dimagnetkan. Contohnya besi, baja, nikel, dan kobalt. Bahan non-magnetik terdiri dari bahan paramagnetik, bahan yang ditarik dengan lemah
oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan. Contohnya aluminium dan platina. Bahan diamagnetik, bahan yang ditolak dengan lemah oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan. Contohnya seng dan bismut. Next. Hipotesa Weber. Besi dan baja terdiri dari atom-atom magnet yang disebut magnet elementer. Besi dan baja yang tidak bersifat magnet, susunan magnet elementernya tidak teratur. Besi dan baja yang bersifat magnet, magnet susunan elementer teratur. Magnet elementer pada besi mudah diarahkan. Magnet elementer pada baja sukar diarahkan. Next. Magnet memiliki dua kutub. Kutub magnet adalah ujung-ujung magnet yang mempunyai gaya tarik atau gaya tolak terbesar. Setiap magnet selalu mempunyai dua buah kutub, yaitu kutub utara dengan ditandai dengan huruf N dan kutub selatan yang ditandai dengan huruf S. Next. Sifat-sifat kutub magnet. Kutub tidak senama, tarik-menarik, kutub senama, tolak-menolak. Bisa dilihat di gambar, kutub yang berwarna berbeda, biru-merah, itu saling tarik-menarik. Sedangkan kutub yang senama, merah-merah itu tolak-menolak. Next. Kuat medan magnet. Nah, untuk mengetahui apa kuat medan magnet itu, kuat medan magnet adalah besarnya medan magnet pada suatu titik dalam ruang yang timbul sebagai akibat dari sebuah kutub M yang berada sejauh R dari titik tersebut. Kuat medan H didefinisikan sebagai gaya persatuan kuat kutub magnet. Rumusnya yaitu H dikali F per M2 sama dengan M1 per mu0 dikali R2 dikali R. Bila dua buah kutub magnet yang berlawanan mempunyai kuat kutub magnet positif B dan min P, keduanya terletak dalam jarak I, maka momen magnetik M dapat dituliskan sebagai berikut. M sama dengan P kali L. R1 sama dengan M kali R1. Dengan M adalah vektor dalam arah unit R1 dari kutub negatif ke kutub positif. Next. Kuat medan magnet, induksi magnet kawat lurus. Besarnya kuat medan magnet di sekitar kawat lurus panjang beraliran arus listrik dapat dinyatakan dengan persamaan rumus sebagai berikut. BP sama dengan buka kurung U0 dikali I tutup kurung per buka kurung 2 kali VR tutup kurung. Dengan keterangan BP adalah induksi magnetik di satu titik. U0 sama dengan permeabilitas ruang hampa. I sama dengan kuat arus yang mengalir dalam kawat dengan satuan ampere. R sama dengan jarak suatu titik atau ke kawat penghantar. Next. Contoh soalnya yaitu sebuah kawat lurus panjang yang dialiri arus listrik sebesar 10 ampere dari arah timur ke barat. Tentukan besar dan arah induksi magnetik di titik P tepat di bawah kawat tersebut pada jarak 10 cm. Untuk menyelesaikannya, pertama kita tulis apa aja yang diketahui dalam soal tersebut. Diketahui I sama dengan 10 ampere, R sama dengan 10 cm, atau dijadikan meter sama dengan 0,1. Dengan U0 sama dengan 4 V kali 10 min 7, WB A min 1, M min 1. Ditanyakan BP. Nah, rumus di atas tadi
rumus di atas yang tadi kita masukkan ke sini. BP sama dengan 4 dikali 3,14 dikali 10 min 7 kali 10 per 2 kali 3,14 kali 0,1. Dengan BP yaitu 2 dikali 10 min 5 Tesla yang arahnya ke selatan. Jadi besarnya induksi magnet di titik P adalah 2 kali 10 min 5 Tesla yang arahnya ke selatan. Next. Nah, ada beberapa cara dalam membuat magnet. Salah satu caranya yaitu dengan gosokan. Di mana apabila kita menggosokkan dua benda, antara besi dan baja akan menimbulkan sebuah magnet atau tarikan. Di mana kutub magnet yang dihasilkan di ujung bahan selalu berlawanan dengan kutub magnet yang menggosoknya. Dua, dengan menggunakan arus listrik atau elektromagnetik. Arah kutub magnet dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan berikut ini. Keempat jari sama dengan arah arus listrik atau E. Ibu jari arah kutub utara atau N. Kayak seperti gambar di bawah ini. Next. Tiga, dengan induksi. Bila besi dan baja didekatkan atau tidak menyentuh pada bahan magnet yang kuat, maka besi dan baja akan menjadi magnet. Terjadi magnet seperti ini disebut dengan setelah dijauhkan kembali, besi akan mudah kehilangan sifat magnetnya dan baja tetap mempertahankan sifat magnetnya. Next. Magnet menimbulkan medan magnetik di sekitarnya. Medan magnetik adalah ruang di sekitar suatu magnet di mana magnet lain atau benda lain yang mudah dipengaruhi magnet akan mengalami gaya magnetik jika diletakkan dalam ruang tersebut. Garis-garis gaya atau flux magnetik adalah gaya-gaya yang menggambarkan adanya medan magnetik. Next. Sifat-sifat garis gaya magnetik. Garis-garis gaya magnetik tidak pernah saling berpotongan. Garis-garis gaya magnetik selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Tempat yang garis-garis gaya magnetnya rapat menunjukkan medan magnetnya kuat. Sebaliknya, tempat yang garis-garis magnetiknya renggang menunjukkan medan magnetiknya lemah. Bumi memiliki sifat magnetik. Nah, jarum kompas selalu menunjukkan arah utara dan selatan, utara-selatan. Fakta ini menunjukkan bahwa bumi mempunyai sifat magnetik. Kutub utara dari magnet batang imajiner terdapat di dekat kutub selatan geografi bumi dan kutub selatan magnet batang imajiner terdapat di dekat kutub utara geografi bumi. Next.
Sudut deklinasi dan inklinasi. Sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk antara arah utara-selatan geografi dengan arah utara-selatan kompas. Sedangkan sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk medan magnet atau garis gaya magnetik di sembarang titik dengan horizontal permukaan bumi. Penggunaan gaya magnetik. Gaya magnetik sendiri yang ditimbulkan pada penghantar berarus listrik digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Seperti contohnya itu motor listrik dan alat ukur listrik. Nah, seperti gambar animasi itu, di situ fungsi komutator adalah agar arus listrik yang mengalir pada loop tidak berbalik arah, sehingga loop dapat terus berputar. Berdasarkan percobaan dari Ørsted pada tahun 1820, seorang ilmuwan asal Denmark, di situ medan magnet, dia melakukan percobaan mengenai medan magnet di sekitar arus listrik. Yang pertama itu pada saat kawat dia tidak dialiri listrik atau I sama dengan 0, maka jarum kompas tidak mengalami penyimpangan atau tidak menyimpang. Sementara yang kedua itu pada saat kawat dia dialiri oleh arus listrik yang mengarah ke atas, maka kutub utara jarum kompas menyimpang ke arah kanan. Yang ketiga, pada saat kawat dialiri oleh arus listrik ke bawah, maka kutub utara jarum kompas akan mengalami penyimpangan ke arah kiri. Kesimpulannya, yang pertama, di sekitar penghantar kawat yang dialiri arus listrik terdapat medan magnet. Sedangkan yang kedua, arah medan magnet sendiri bergantung pada arah arus listrik yang mengalir. Yang pertama, garis-garis gaya magnetik di sekitar penghantar arus listrik. Medan magnetik yang mana disimbolkan dengan simbol B di pada gambar di bawah. Nah, di sekitar kawat penghantar lurus yang dilalui arus listrik berbentuk lingkaran dan dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Yang mana ibu jari yang mengarah ke atas itu menandakan arah arus listrik atau IM, dan keempat jari yang lain yang mengarah sesuai dengan simbol B itu menunjukkan arah medan magnet. Yang kedua, garis-garis gaya magnetik pada kumparan berarus atau solenoid. Itu pada gambar animasi ya, itu kan ada kayak bulat kecil sama X. Nah, bulat kecil itu dia menandakan bagaimana kawat dengan arah arus listrik yang keluar dari bidang, sedangkan yang berbentuk X itu menandakan bahwa bagaimana kawat dengan arah arus listrik yang masuk ke dalam bidang. Di situ ada dua rumus ya, B pusat sama B ujung. Nah, B pusat itu sama dengan mu 0 dikalikan dengan N kali I per L. Dan B ujung itu sama dengan mu 0 dikalikan dengan N kali I dibagi dengan 2L. Di situ ada keterangannya, N menyatakan jumlah lilitan, L menunjukkan panjang solenoid, I itu arus listrik atau satuannya ampere, dan mu 0 menunjukkan permeabilitas magnetik. Oke, selanjutnya yaitu adalah contoh soalnya, yaitu suatu solenoida panjangnya 1 meter dan diameter rata-rata 3 cm dengan memiliki 100 lilitan kawat. Solenoida tersebut dialiri dengan arus 5 ampere. Dan tentukanlah besar induksi magnetik di pusat solenoida dan di ujungnya. Maka untuk menjawabnya perlu kita ketahui terlebih dahulu
yaitu L-nya yaitu panjangnya 1 meter, R-nya jari-jarinya 3 cm, dan jumlah lilitannya yaitu N100, dan juga arus listriknya yaitu 5 ampere. Maka dicari yaitu besar medan magnet di pusat solenoida, yaitu rumusnya B pusat, rumusnya μ0 kali N kali I per L. Maka kita masukkan saja, yaitu μ0 itu rumusnya yaitu 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali N kali I jumlah lilitan dikali I-nya yaitu 5 ampere dibagi 1 panjang dari solenoidanya. Maka didapatkan hasilnya yaitu 2pi kali 10 pangkat min 5 T. Lalu selanjutnya mencari besar medan magnetik di ujung solenoida, yaitu dicari setengah dari medan. Masukkan saja rumusnya yaitu setengah dikali B pusatnya. Maka setengah dikali B pusatnya tadi yaitu 2pi kali 10 pangkat min 5. Maka didapatkan hasilnya pi kali 10 pangkat min 5 T. Lanjut contoh soal yang kedua, yaitu suatu solenoida memiliki panjang 2 meter dan memiliki lilitan berapa ratus lilitan dengan jari-jari 2 cm. Jika solenoida dialiri arus 0,5 ampere, maka tentukan induksi magnetik di pusat solenoida. Maka untuk menjawabnya, diketahui terlebih dahulu panjangnya itu 2 meter, L, dan juga jumlah lilitannya 800, yaitu N sama dengan 800, dan arus listriknya yaitu 0,5 ampere. Maka ditanyakan BP di pusat dengan rumus N kali μ0 kali I per L. Maka dimasukkan 800 dikali 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali 0,5 ampere dibagi 2 meter. Maka didapatkan hasilnya 2,5 kali 10 pangkat min 4 T. Yang kedua yaitu toroida. Toroida ini merupakan lanjutan dari solenoida yang diubah bentuknya menjadi melingkar. Kedua komponen yang saling berkaitan ini digunakan untuk membentuk suatu medan magnet. Faktor yang mempengaruhi medan magnetik dalam toroida dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jumlah lilitan, kuat arus, jari efektif toroida, dan bahan yang disisipkan ke dalam toroida. Secara matematis, medan magnetik di pusat toroida dapat dituliskan yaitu B pusat sama dengan μ0 dengan kurung N kali I per 2 di R kali F, yang dimana REF sama dengan R1 plus R2 sama dengan 2, dimana R1 merupakan jari-jari lingkaran dalam seperti gambar ini, yaitu R1-nya adalah jari-jari di bagian lingkaran dalam. Kemudian R2-nya itu merupakan jari-jari lingkaran luar dalam. Oke. Jari-jari yang pertama R1-nya 6 meter, jari-jari yang kedua R2-nya 10 cm. 6 cm, yang jari-jari keduanya R2 10 cm. Jari aktifnya 8 cm. I kuat arusnya 5 ampere. N adalah lilitannya, yaitu 100. Kuat medan magnet di pusat toroida. Rumusnya B pusat sama dengan μ0 dalam kurung N kali I per 2V dikali REF. B pusat sama dengan 4V kali 10 pangkat min 7 dikali dalam kurung 100 kali 5 per 2V kali 8 kali 10 min 2. TB pusat sama dengan hasilnya 1 kali 25 kali 10 pangkat min 3T.
Elektromagnet. Jika ke dalam kumparan berarus listrik diberi inti besi lunak, ternyata pengaruh kemagnetannya menjadi besar. Susunan kumparan dan inti besi lunak inilah yang disebut dengan elektromagnet atau magnet listrik. Next. Besarnya medan magnet dari magnet listrik ditentukan oleh faktor-faktor. Yang pertama, kuat arus yang mengaliri pada kumparan. Semakin besar arus yang mengalir, semakin besar medan magnetnya. Yang kedua, jumlah lilitan kumparan. Semakin banyak jumlah lilitannya, semakin besar medan magnetnya. Yang ketiga, bahan inti yang dimasukkan pada kumparan tersebut. Next. Contoh soal, contohnya lingkaran yang terbuat dari kawat memiliki jari-jari 10 cm dan jumlah lilitannya sebanyak 20, dialiri arus listrik. Jika induksi magnet di pusat lingkaran 4V kali 10 min 3T, maka berapa besar arus listrik tersebut? Rumusnya B sama dengan mu0 I kali N per 2 kali A. 4V dikali 10 min 3 sama dengan 4V kali 10 min 7I kali 20 per 2 kali 0,1. Hasilnya adalah 100 ampere. Sekian presentasi dari kelompok magnetisme. Terima kasih. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, silakan jika ada yang mau bertanya. Tidak ada? Oke. Jadi untuk penjelasan yang tadi juga sudah lumayan cukup lengkap ya untuk bagaimana cara menimbulkan magnet, pengaruhnya antara apa tadi lilitan, terus arus listrik yang diberikan. Jadi memang ada hubungannya dengan arus listrik ya yang kemarin. Jadi jika banyak besar arus listrik yang diberikan tadi sel toroida ya itu bisa menimbulkan magnet yang lebih kuat juga. Dan ada toroida, ada selenoida. Oke, medan magnet mungkin tadi induksi juga sudah ada ya, induksi elektromagnetik juga sudah ada. Medan magnetik tadi juga sudah dijelaskan ya untuk mu0I dibagi dengan 2πa. 2πa kenapa? Karena dalam bentuk lingkaran. Medan magnet. Jadi lumayan lengkap ya tadi untuk arusnya juga sudah dijelaskan untuk garis-garis medan magnetnya. Jadi dari utara ke selatan. Jadi arah arus magnet garis magnet itu dari utara ke selatan tadi juga sudah dijelaskan. Jadi jika sama dia tolak menolak north dengan utara dengan selatan berarti dia saling tarik menarik. Jadi arah garis magnetnya juga dari utara masuk ke selatan ya yang tadi juga sudah dijelaskan. Arah arah arus juga sudah dijelaskan menggunakan aturan tangan kanan ya. Jadi seperti menggenggam. Jadi ketika ada sebuah batang ketika digenggam maka arah ibu jari itu adalah arus listrik sedangkan arah medan magnet itu adalah arah dari 4 jarinya. Jadi jika dia batang ke atas berarti arah arusnya ke atas. Jika arah arus listriknya ke bawah berarti medan magnetnya berarti dibalik ya ke arah balikannya. Ini juga sudah dijelaskan tadi jadi mu0I dibagi 2πa itu bisa dituliskan nanti
Kia ya, K dikalikan I dibagi dengan A, di mana K adalah mu0 dibagi dengan 2pi. Mu0 ada ini mu0 adalah permeabilitas ruang hampa, tadi juga sudah dijelaskan. Medan magnet di sekitar kawat melingkar. Jika nanti di sini ada sudut ya, dia menggunakan sin, besar induksi magnet di titik P. Di pusat lingkaran tadi juga sudah ada contoh soalnya, dijelaskan mu0I dikalikan N dibagi dengan 2pi-A. Jadi tadi sudah lumayan lengkap ya. Di pusat solenoida seperti apa, di ujung berarti dia menggunakan setengah dari magnet pusat. Oh ya, tadi belum ada gaya Lorentz. Gaya Lorentz ya. Oke, gaya Lorentz gaya magnet yang ditimbulkan oleh medan magnet akibat interaksi medan magnet dengan arus listrik yang bergerak. Nah, di sini menggunakan tiga jari ya, ada ibu jari, ada jari telunjuk dan jari tengah. Di mana gaya Lorentz itu digambarkan oleh jari tengah. Nah, tadi kan medan magnet dengan arus listrik ya. Ketika ada gaya Lorentz, berarti jari tengah dia menggambarkan gaya Lorentz-nya. Jadi ketika ada arus listrik, lalu di situ ada medan magnet, gaya Lorentz-nya kemana? Ketika ibu jarinya ke atas, berarti ketika ada kertas, tinggal dibolak-balik dari tangan. Misal arah arusnya ketika ada sebuah kertas ya lurus, kertas seperti ini, diberi arus listrik ke arah depan, berarti arah medan magnetnya di sini ke atas, arah gaya Lorentz-nya berarti menuju ke kita ya. Ketika dibalik pun sama, nanti hanya tinggal menggunakan 3 jari. Gaya Lorentz itu yang jari tengah. Jari telunjuk itu untuk yang medan magnet, tadi cuman medan magnet untuk yang melingkar ya, untuk yang melingkar sebuah batang. Gaya Lorentz-nya itu berarti untuk menggunakan 3 jari, gaya Lorentz adalah yang jari tengah. Nanti untuk rumus dari gaya Lorentz, ini adalah F-lip ya, IL dikali B. Jadi F-lip L dikali I dikali B atau sama saja. Ketika ada sudut, maka di situ dikalikan dengan sin theta. Nah, di sini I kuat arus, B-nya adalah induksi magnetnya, L-nya adalah panjang kawat yang ada. Biasanya kan lilitan atau dililit atau di sini panjang kawat dari wear of length ini dari batang yang diberikan di situ sudut antara kawat dengan B. B itu induksi magnet yang diberikan. Nah, ini tetanya adalah yang ini ya, yang di ujung ini. Jadi sudut yang membentuk antara kawat dengan induksi magnetnya. Ketika jadi bisa menggunakan 3 jari, bisa juga menggunakan ada telapak tangan ya. Nah, jadi ketika menggunakan seperti tangan ini, misal dia menghadap ke arah atas, nah berarti I-nya adalah yang ibu jari, untuk yang ke arah atas itu adalah gaya Lorentz-nya. Berarti di sini untuk induksi magnetnya itu adalah yang jari sisanya selain ibu jari. Nah, ini untuk menggambarkan ke arah mana arah induksi magnetnya, ke arah mana arus listriknya, ke arah mana gaya Lorentz-nya. Rumusnya nanti lip ya, F-lip atau nanti menggunakan sin theta jika dia membentuk sebuah sudut. Nah, sin theta, jika dia sejajar dengan arah B, berarti nanti sudutnya kan berarti sin 0 adalah 0. Berarti di sini tidak ada gaya Lorentz. F magnetnya berarti 0. Sin 180 juga 0 ya, berarti 0. Ketika dia sejajar. Ketika tegak lurus berarti ini, batangnya ini, dia ke arah sini ya. Tegak lurus dengan arah B berarti sin 90 adalah 1. Nah, jadi F magnet lip ini jika dia sejajar, maka dia tidak ada gaya Lorentz-nya ya.
sin 0. Sin 0 adalah 0, maka nanti F magnetnya adalah 0. Tapi arah gaya Lorentz F magnetnya itu, gaya Lorentz-nya itu ke atas. Tapi nilainya adalah 0. Tapi untuk tegak lurus berarti sin 90 itu adalah 1, maka dia menggunakan rumus F lip ini tergantung dari L dikalikan I dikalikan B-nya berapa hasilnya, maka itu adalah besar dari gaya Lorentz-nya jika tegak lurus. Tapi jika membentuk sebuah sudut maka nanti tergantung pada sin tetanya berapa, karena di sini akan menjadi pengali. Tadi juga sudah ada ya untuk yang gaya Lorentz ketika tadi hanya 2 magnet, jadi dari utara ke arah selatan ketika dia diberi flux, ini densitas flux, di mana di sini ada gaya F yang diberikan, lalu di sini ada arus listrik yang diberikan, maka nanti tetap F lip ya, F gaya Lorentz, B-nya adalah induksi magnetik, L-nya adalah panjang dari ini, kawatnya, lalu I-nya adalah besar arus listrik yang diberikan. Tadi sepertinya ada ya loop ya kayaknya yang dijelaskan. Ada loop ketika diberikan ada 2 medan magnet, north dan south, utara dan selatan, di mana di situ loopnya bergerak ya. Untuk ada arus listrik yang diberikan, ada medan magnet juga. Biasanya itu sebuah antara 2 medan magnet, nanti dia bergerak untuk ininya, benda yang di tengahnya. Loop tadi seperti yang dijelaskan itu juga sudah. Nah, lalu untuk ini biasanya ketika dalam sebuah soal, itu kan susah untuk menjelaskan apakah dia masuk bidang atau keluar bidang. Masuk bidang maksudnya apakah ketika buku, ketika seperti ini kan kita tidak tahu ini masuk bidang, ini keluar bidang. Itu seperti apa? Maksudnya gambarannya kan berarti 3 dimensi ya. Ketika 3 dimensi, di sini biasanya digambarkannya kapan dia masuk bidang, kapan dia keluar bidang. Maka ketika tandanya X di sini, tanda silang, dia menandakan bahwa dia masuk bidang. Ketika titik, maka dia keluar bidang. Nah, ketika menggambarkan gaya Lorentz 3 dimensi, jadi untuk yang 3 dimensi kan biasanya kadang tidak digambarkan ya secara 3 dimensinya, tapi ini arahnya kemana sih gitu. Arah gaya Lorentz-nya kemana, gaya arah arus listriknya kemana. Nah, berarti di sini untuk memudahkan ya, jadi di sini untuk masuk bidang, misal ada sebuah buku, jadi di situ tadi arus listrik adalah yang ibu jari, lalu untuk yang B, arah ini ya, lebih mudahnya gini ya. Nah, karena ini susah, nah ini masuk bidang. Tentukan arah gaya Lorentz pada gambar berikut. Ketika I, berarti B-nya ke bawah ya. Ketika masuk bidang, berarti di sini gaya Lorentz-nya kan ke baliknya ya, ke sini, ke depan kalian. Gitu. Lalu ketika I-nya ke atas, D-nya ke samping, maksudnya seperti ini ya. Tapi di sini keluar bidang, maka gaya F-nya berarti ke sini, keluar bidang. Nah, seperti ini, jadi keluar bidang. Sedangkan yang tadi berarti B-nya ke bawah, I-nya ke atas, masuk bidang. Berarti F-nya masuk bidang ke sana. Ini seperti ini, I yang ini saya gunakan, kan 3, kalau 3 kan susah. Saya gunakan telapak tangan, jadi arah telapak tangannya ini adalah F, sedangkan untuk yang arah 4 jarinya ini adalah B, yang ibu jari itu adalah I. Jadi ketika ini buku, lalu B-nya ke bawah, I-nya ke samping ya, maksudnya seperti ini ya, dibalik ya. Berarti kan arah F-nya ke depan kalian, ketika B-nya ke bawah, berarti F-nya kan ke depan. Nah, ini kan maksudnya masuk bidang. Ketika digambarkan di depan buku, berarti kan F-nya masuk bidang. Sedangkan ketika I-nya ke atas, B-nya ke sini, F-nya kan gini, ke arah kita. Itu berarti keluar bidang, keluar dari buku, keluar bidang ya. Nah, itu untuk gaya Lorentz. Jadi lebih mudah mungkin menggunakan tangan. Jadi ketika menggunakan 3 dimensi untuk memudahkan
gaya Lorentz-nya kemana gitu. Jadi ketika ada X tanda silang berarti dia masuk bidang. Masuk bidang berarti dari kita keluar ke buku, tembus buku. Arah silang itu. Lalu yang I ke atas, B ke samping berarti kan arah gaya Lorentz-nya masuk ke kita. Jadi keluar dari buku. Maksudnya keluar buku. Keluar dari buku seperti ini berarti F-nya kan ke arah kita. Jika di belakang buku ya, berarti gambarannya keluar bidang. Itu gambaran maksud keluar bidang ataupun masuk bidang. Masuk bidang berarti tembus buku. Dari kita keluar buku digambarkannya. Untuk penggambaran gaya Lorentz ketika ada tanda silang, tanda titik, berarti itu menggambarkan apakah itu keluar ataukah itu masuk bidang. Jadi masuk berarti arah gaya Lorentz-nya ke arah kita, keluar berarti dari kita keluar dari buku itu. Nah, untuk gaya Lorentz, dua konduktor lurus, maka rumusnya nanti di sini menggunakan F per L. F masih gaya Lorentz ya, L itu adalah panjang dari kawat, K itu tadi mu 0 per 2pi, lalu ada dua arus. Karena ada dua arus, berarti I1 dikali I2 dibagi dengan A. Tadi juga sudah ada kayaknya ya, ada dua konduktor. Untuk gaya Lorentz. Lalu untuk momen kopel, di sini juga ada momen kopel. Momen kopel berarti dia bergerak ya. Momen kopel pada simbol simpal loop penghantar berarus dalam medan magnet. Akibat dari gaya Lorentz, maka penghantar berarus yang diletakkan dalam medan magnetik mengalami momen kopel. Nah, yang namanya momen kopel kemarin juga sudah ada ya di materi keseimbangan benda tegar kayaknya. Momen kopel, jadi dia berputar, M, yang menyebabkan benda ini berputar. Jadi ini akibat dari gaya Lorentz, maka penghantar berarus yang diletakkan dalam medan magnet mengalami momen kopel. Tadi loop ya, sudah dijelaskan juga tadi ada loop di mana diletakkan di antara dua medan magnet, terus dia bergerak, maka dia ada momen kopelnya. Nah, nanti di sini rumusnya ada N. Jadi bila suatu kawat penghantar berbentuk kumparan dengan luas penampang A, jadi tergantung luas penampangnya juga apakah dia berbentuk lingkaran, apakah dia berbentuk di sini berarti persegi panjang ya, berarti nanti menggunakan luasnya berarti luas persegi panjang, atau dia balok, atau dia kubus, jadi tergantung pada A. A ini tergantung pada penampang yang ada di antara itu yang diberikan arus listrik. N adalah lilitannya, I adalah ampere arus, lalu dia berada dalam induksi magnetik B berapa Tesla. Ini untuk momen kopel. Jadi dia bergerak. Ketika benda yang bergerak, maka dia ada momen kopelnya. Nah, atau di sini ada L dikalikan dengan F dikalikan dengan sin theta. Berapa sudut dari antara L adalah panjang dari kawatnya, F adalah gaya Lorentz-nya, sudutnya. Ini gaya Lorentz yang tadi ya, jadi bisa menggunakan tiga jari ini atau bisa menggunakan telapak tangan. Jadi untuk lebih mudahkan daripada ini kan satu arah yang jari tengah dia menghadap untuk arah telapak tangan. Jadi bisa menggunakan telapak tangan. Nanti untuk gaya Lorentz adalah arah dari telapak tangan. Tadi untuk B hanya I dengan B berarti ketika menggambarkan arah arus listrik ketika ada sebuah besi atau sebuah kawat ketika dipegang maka arah arusnya ke atas. Lalu arah medan magnetnya menuju tergantung dari arah 4 jari. Ketika ada gaya Lorentz, maka di sini arah dari telapak tangan itu menggambarkan gaya Lorentz. Lalu yang keempat ini B-nya. Nah, ini untuk gaya arus listrik, arah arus listrik ya tadi, ini juga bisa menggambarkan kecepatan partikel. Jadi ketika ada arus listrik berarti di situ ada partikel yang bergerak. Maka di sini arah I pada ibu jari itu juga merupakan arah dari kecepatan dari arah partikel bergeraknya. Berapa kecepatan partikelnya? Nah, jadi di sini rumusnya bisa menggunakan Q V dikalikan B. Tadi juga bisa menggunakan lip ya, L dikalikan I dengan B, atau di sini Q V dikalikan dengan B. Q adalah muatan arus listriknya, muatan listriknya, di mana di situ kan ada elektron ya yang bergerak. Nah, elektron yang bergerak pada arus listrik, maka di situ ada kecepatan dari partikel yang bergerak. Lalu di situ tetap ya untuk arah 4 jari ini adalah arah B, arah momen magnetnya. Nah, lalu rumusnya ketika ada sudut, maka dia menggunakan sin theta. Ini hanya
tambahan yang tadi untuk gaya Lorentz. Nah, seperti ini juga ya, sama ya. Jadi kapan dia masuk, kapan dia keluar. Jadi di sini ketika ada ini muatan positif ya, untuk muatan positif. Ada omega juga, R jari-jari. Karena F tegak lurus pada V, maka lintasan partikel bermuatan merupakan lingkaran dengan jari-jari R. Nah, jadi di sini untuk partikelnya di sini R, MV dibagi dengan QB. Dia di sini untuk menghitung masalah partikel ya. Di mana omega adalah 2πf, kemarin juga sudah ada, F frekuensi, T adalah periode. Jadi kecepatan dari partikel V itu adalah omega dikalikan dengan R. Omega adalah 2πf, di mana F adalah frekuensi adalah 1/T, kecepatan partikel ya. Ini beberapa rumus, ini beberapa contoh soal, tinggal masuk saja, tinggal soalnya yang diketahui sudah jelas ya. Oh, ini jari-jari bergerak proton, misal proton bergerak dalam lintasan lingkaran dengan jari-jari 14 cm dalam sebuah medan magnetik 0,35 Tesla yang tegak lurus dengan kecepatan proton. Tentukan laju linier dari proton. Laju linier sama dengan kecepatan. Nah, jadi di sini kadang disebut laju, kadang disebut dengan kecepatan. Nah, untuk laju, berapakah untuk laju berarti dia tidak skalar ya, maksudnya tidak mementingkan arah. Jadi motor itu bukan kecepatan ya, itu kelajuan seharusnya yang tertera, kelajuan motor. Tapi karena lumrah disebutnya kecepatan. Untuk kecepatan itu biasanya adalah sebuah vektor, tergantung arah. Laju linier, jadi di sini membentuk lingkaran dengan jari-jari 14, berarti di sini jari-jari, jangan lupa untuk satuannya dijadikan meter, 14 cm, berarti jadi di sini 0,14 meter. Lalu medan magnet 0,35 Tesla, berarti itu adalah nilai dari B-nya. Tegak lurus dengan kecepatan proton. Nah, untuk proton sendiri, berapakah massa proton? Jadi massa proton, massa elektron, dia memiliki berat masing-masing. Untuk elektron tadi, saya lupa sekitar berapa tadi. Untuk proton itu 1,67 dikali 10 pangkat min 27. Sedangkan Q 1,6 dikali 10 pangkat min 19, ini sebuah konstanta. Sudah pasti bahwa muatan sebuah partikel itu sekitar 1,6 dikali 10 pangkat min 19 kolom. Sehingga nanti hasilnya sekian. Jadi tambahan yang tadi itu untuk gaya Lorentz. Yang tadi juga sudah lengkap ya, apalagi tadi itu. Sudah banyak yang dijelaskan untuk gaya magnetik. Ini tambahnya hanya gaya Lorentz saja. Berarti. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup. Tadi juga ini lebih, tadi mungkin ke magnetnya saja ya, ke magnetik, apa itu paramagnetik, apa itu diamagnetik. Ada juga ferromagnetik bagaimana. Lalu ada flux magnetik juga sudah tadi tidak sampai ke induksi ya. Ada tadi sepertinya GGL ya, GGL induksi. Jumlah lilitan di sini perubahan hubungannya nanti antara epsilon itu sama dengan GGL induksi ya, epsilon itu sama dengan min N dikalikan dengan delta psi, ini psi, PSI disebutnya delta psi dibagi dengan delta T, perubahan flux magnet dibagi dengan perubahan waktu, di mana N tetap jumlah lilitan. Tadi juga sudah ada ya, diberikan arus. Ketika ada sebuah magnet, nah jadi di sini ketika magnet datang digerak, masuk, terjadi penambahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan. Galvanometer menyimpang, ada arus yang mengalir. Ketika batang magnet diam sejenak, maka jarum galvanometer kembali ke 0. Tidak ada arus yang mengalir.
ketika batang magnet dikeluarkan, terjadi pengurangan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan. Jadi akibat perubahan jumlah garis gaya magnetik yang memotong kumparan, maka pada kedua ujung kumparan timbul beda potensial atau GGL industri. Jadi di sini disebabkan oleh perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan yang disebut dengan arus induksi. Jadi yang tadi juga sudah lengkap ya yang dijelaskan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Cukup ya. Oke, cukup mungkin untuk hari ini. Jadi untuk materi presentasinya nanti jangan lupa di-upload di e-learning. Setelah ini saya siapkan untuk tempat uploadnya. Oke, cukup bagus untuk presentasinya. Jadi sudah menyiapkan sebelumnya ya. Jadi mungkin cukup untuk hari ini. Nanti ketemu lagi untuk hari Sabtu di materi berikutnya. Jadi tetap jaga kesehatan. Semoga tetap sehat semua ya. Sekian untuk hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.